Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Akidah Akhlak SD, SMP, SMA dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD. Baiklah, ini video materi dari kami. Doa dan adab seorang murid. Di sini kami mengutip kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali dalam fasal ketiga, adab sebagai murid. Adapun adab-adab sebagai murid terhadap gurunya, maka yaitu yang pertama, apabila ia menemui gurunya, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya terlebih dahulu. Yang kedua, jangan memperbanyak berbicara di hadapan gurunya. Ketiga, jangan ia bercakap-cakap sebelum gurunya bertanya kepadanya. Keempat, jangan ia bertanya kepada gurunya sebelum ia meminta izin. 5. Jangan ia menyangkal atau menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap perkataan gurunya, seperti ia berkata si fulan itu menyalahi akan yang engkau kata itu. Keenam, jangan ia mengisyaratkan kepada gurunya dengan menyalahi pendapatnya, maka ia menyangka bahwa ia lebih mengetahui daripada gurunya. 7. Jangan ia berbisik dengan orang yang duduk di sampingnya ketika gurunya memberikan pelajaran. 8. Jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan di hadapan gurunya, tetapi hendaklah ia menundukkan kepala dengan penuh tenang lagi beradab, seolah-olah dia sedang sembahyang. 9. Jangan ia membanyakkan soalan kepada gurunya ketika ia letih. 10. Apabila gurunya berdiri, hendaklah ia berdiri untuk menghormatinya. 11. Jangan mengikuti gurunya dengan perkataan atau soalan ketika ia bangkit dari majelisnya. 12. Jangan bertanya kepada gurunya di tengah jalan sehingga ia sampai ke rumahnya atau ke tempat duduknya. 13. Jangan jahat sangka terhadap gurunya apabila ia melihat gurunya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang pada zahirnya menyalahi ilmunya, maka gurunya itu adalah lebih mengetahui dengan rahasia segala perbuatannya. Dalam hal ini hendaklah ia mengingati akan perkataan Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Khidir alaihi salam, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya berkata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, apakah engkau rusakkan kapal ini untuk engkau menenggelamkan semua penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah melakukan satu perbuatan yang mungkar. Surat Al-Kahfi ayat 71. Maka hendaklah ia mengingati bahwa sebenarnya dia yang tersalah pada keingkarannya itu, karena ia hanya memandang hukum yang zahir pada sisinya saja. Kemudian adab dalam belajar, yakni ikhlas menuntut ilmu dengan niatan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan doa sebelum belajar dan memohon agar ilmu yang akan dipelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Kalian juga bisa mengawali proses belajar Anda dengan cukup bermunajat atas nama Allah dan mengagungkan segala kuasanya. Kemudian serius dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menjauhkan diri dari ilmu maupun kegiatan yang menimbulkan dosa maupun maksiat, menghindarkan diri dari sifat angkuh dan sombong saat berbagi ilmu terhadap orang yang masih belum mengetahui ataupun terhadap orang yang bertanya, menghormati guru dan mendengarkan dengan seksama tentang ilmu yang dijelaskan oleh ustadz atau ustazah atau guru Anda. Berusaha untuk selalu fokus, tenang, dan hikmat saat menuntut ilmu. Tidak berbicara ataupun membicarakan hal yang tidak bermanfaat.
memahami dan menghafalkan setiap ilmu yang syar'i, serta mencatat ilmu agar tidak mudah hilang atau lupa. Mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan sebagai salah satu hal yang bisa disebarkan atau diamalkan kepada setiap orang yang belum mengetahui. Dalam Islam, kita tidak dianjurkan untuk pelit ataupun menyembunyikan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, mengakhiri proses belajar dengan mengucapkan hamdalah dan berdoa kepada Allah agar ilmu yang telah dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah bagi orang yang mempelajari maupun bagi orang di sekitarnya. Adapun doa sebelum menerima ilmu, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu serta berilah aku kemampuan untuk memahaminya, serta jadikanlah aku termasuk golongan dari hamba-Mu yang soleh. Seperti yang kita tahu teman-teman, cinta pada Nabi Muhammad adalah bekal yang luar biasa sebagaimana Rasul yang mencintai kita luar biasa. Nabi Muhammad terus berbuat untuk umatnya dari dunia hingga akhirat. Bukankah kita mencintainya? Bukankah kita merindukannya? Karena sesungguhnya perjumpaan dengan kekasih adalah obat dari segalanya. Insya Allah teman-teman, jika cinta kita sungguh-sungguh, Nabi Muhammad pun tak akan bertepuk sebelah tangan. Bukankah kita yang mengaku menjadi pecinta hendaknya mengikuti, karena hakikatnya cinta itu mengikuti sang kekasih Nabi Muhammad SAW. Salah satunya kita harus mengikuti sunnah atau menjalankan sunnah dengan penuh keagungan, karena sesungguhnya sunnah itu tidak akan diberikan kecuali ada manfaatnya dan hikmahnya tersendiri bagi kita. Keuntungan kita mengerjakan sunnah, di sini saya akan menyebutkan 4 dari sekian banyaknya, yaitu 1. Meningkatkan sampai derajat mahabbah, yaitu mencintai. 2. Menambal fardu kita yang kurang sempurna. 3. Menjauhkan dari perkara bid'ah. 4. Mengagungkan syiar-syiar Allah. Tentu banyak sekali keuntungan mengerjakan sunnah yang belum bisa saya sebutkan di sini. Baik teman-teman, langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu adab-adab makan terlebih dahulu. Yaitu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan, ketahuilah olehmu bahwa perintah Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib ialah modal, yaitu asas perniagaan, dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunnah itu adalah keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapat beberapa derajat kelebihan. Di sini kami mengambil pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Setiap manusia hidup pasti memerlukan makan dan minum. Ini sudah menjadi keharusan, sebab tanpa itu tentu mati dong. Tetapi makan dan minum itu pun wajib menurut aturannya. Jangan asal suka terus dimasukkan saja sehingga perut menjadi sesak dan padat, penuh, dan tidak ada kelonggarannya sama sekali. Dalam hadis-hadis di bawah ini, Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan kepada kita. 1. Tidak satu wadah pun yang diisi oleh seorang sampai penuh yang lebih buruk daripada ia mengisi perutnya. Ini adalah sebagai anjuran secara halus bahwa kita kalau makan jangan terlampau penuh dan padat isi perut itu. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, kita kaum muslimin adalah suatu kaum yang tidak akan makan sehingga kita merasa lapar, dan apabila kita makan tidak sampai kekenyangan.
Kegemaran makan sampai padat adalah sesuatu yang amat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ada atas umatnya, sebagaimana sabdanya, yang paling saya takuti di antara hal-hal yang saya takuti atas umatku ialah besar perutnya, gendut karena banyak makan, terus-menerus tidur, kegemaran tidur yang melampaui batas, malas-malasan, dan lemahnya keyakinan, tidak mempunyai pendirian yang tegas dan mantap. Maka sesungguhnya umat Islam itu seharusnya tidak makan sebelum dia lapar, dan niatkan makan itu untuk sebagai ibadah kita. Kedua, makan itu secukupnya saja, asalkan tulang dapat berdiri untuk dapat digunakan bekerja, yakni tidak sampai kehilangan semangat sebab lapar. 3. Isi perut hendaklah dibagi 3 macam, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk bernapas serta letak udara yang perlu dikosongkan, sehingga jiwa menjadi baik dan bersih. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan urusan makan dan minum, yaitu perut besar, karena kebanyakan makan itu adalah rumah penyakit, sedangkan menjaga diri sebelum sakit adalah pokok pangkal pengobatan, karena jika telah sakit tentu sukar diobati dan tentu makan balau untuk kesembuhannya. Oleh sebab itu berlakulah sederhana dalam makan dan minum. B. Bukan banyaknya makanan yang menyebabkan kuatnya tubuh, tetapi makan secukupnya itulah yang membuat tubuh menjadi bersemangat dan menyebabkan kecerdikan dan berpikir. C. Jikalau perut sudah terisi banyak makanan, maka sempitlah jadinya untuk isi minuman. Jikalau sudah diisi terlampau banyak dengan minuman, maka sempitlah jadinya untuk diisi udara. Kalau sedemikian itu terjadi, maka kelesuan, kemalasan, kelelahan akan menginggapi orang yang berbuat semacam itu. Hal ini sangat membahayakan kesehatannya, sebab akhirnya akan sering sakit-sakitan tubuhnya dan jiwanya menjadi pemalas dan gemar menganggur. Pikirannya tumpul dan hilanglah semangat kerjanya, akibat timbullah berbagai angan-angan yang buruk dalam pikirannya. Menilik hal-hal di atas, maka dapatlah kita menilai betapa tinggi ajaran yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Selanjutnya terserah kepada kita sendiri untuk melaksanakan atau mengabaikannya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita agar kita dapat selalu mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajarannya itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa yang diuraikan dalam nomor 3 di atas adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya, dan disabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Nasai, serta Ibnu Majah, yang oleh Imam Tirmizi dikatakan sebagai hadis hasan. Hadis ini diterima dari sahabat Al-Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu anhu. Adapun sabda Rasulullah SAW yang dimaksudkan ialah tiada seorang anak Adam yang memenuhi sesuatu wadah yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah anak Adam itu makan beberapa suap saja yang dapat mendirikan tulang belakangnya. Oleh sebab itu, apabila perut itu mesti diisi, cukuplah sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiganya lagi untuk pernapasannya atau jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Kumairoh dengan NIM 2020202156. Di sini saya akan membahas doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum falyadhkur rasmallaha ta'ala fa in nasiya yadhkur rasmallaha ta'ala fi aulihi falyakul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Rawah Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari engkau semua makan, maka hendaklah menyebutkan nama Allah Ta'ala, yakni mengucapkan bismillah. Jikalau ia terlupa menyebutkan nama Allah Ta'ala pada permulaan makannya itu, maka hendaklah mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Artinya, dengan nama Allah pada permulaan makan dan pada penghabisannya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Berikut doa makan yang bisa kita pakai sehari-hari sebagai yang diajarkan Rasulullah SAW. Pertama, membaca bismillah, selanjutnya melafazkan doa
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, berikanlah kami atas rezeki yang telah Engkau beri dan jagalah kami dari siksa api neraka. Selanjutnya yaitu doa setelah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makanan dan minuman dan menjadikan kami bagian dari orang-orang yang berserah diri. Maka dari rezeki yang halal merupakan penyebab bagi terkabulnya doa dan ibadah, sedangkan makan dari rezeki yang haram dapat menghambat dan terkabulnya doa dan ibadah. Baiklah, ini saja yang bisa kami jelaskan. Jika ada salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.